Hai guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar. Kali ini kita akan membahas tentang 5 pendekar sakti dari Nusantara yang menghilang tanpa jejak. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radius Kalbar. So, jangan lupa bagikan ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setuju? Tanpa berlama-lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Seperti menghilang tanpa bekas, tidak pernah jasad atau makamnya ditemukan sampai hari ini. Konon sebagian kecil masyarakat Indonesia masih mempercayai akhir hidup dari 5 pendekar sakti dari Nusantara ini berhasil mencapai moksa. Sebuah tujuan akhir hidup yang sempurna, mengalami kelepasan dari ikatan duniawi dan menyatu dengan Tuhan tanpa lagi mengalami siklus reinkarnasi. Berikut ini 5 pendekar sakti Nusantara yang menghilang entah kemana. Yang pertama, misteri kematian Gajah Mada. Riwayat hidup Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh paling terkenal dalam kerajaan Majapahit dahulu kala. Jejak kematiannya menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap sampai saat ini. Dalam penjelasan Kidung Sunda Pupuh ketiga, Pati Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib putri Sunda akibat konflik perang Bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin olehnya. Gajah Mada saat itu gagal menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya Dyah Pitaloka bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk. Malahan Gajah Mada melakukan agresi militer tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dia pun memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit. Namun sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada hingga kedua kerajaan ini berperang hebat dan dimenangkan oleh Majapahit. Mengetahui ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Dyah Pitaloka pun memilih untuk bunuh diri. Setelah jasad Hayam Wuruk diperabukan dan upacara perkabungan selesai, kedua paman Hayam Wuruk, Raja Kahuripan dan Raja Daha, sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Rencana pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada hingga ia pun melakukan tapa samadhi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu, dia menghilang menuju Niskala, mencapai moksa, dan ketika pasukan Majapahit datang, tak berhasil menemukan keberadaannya. Namun versi cerita lain menurut kitab Kakawin Nagara Kretagama menyebutkan Gajah Mada meninggal dunia akibat sakit di tahun 1286 atau sekitar 1364 Masehi. Peristiwa ini terjadi setelah tidak lama Prabu Hayam Wuruk menjenguk dirinya. Yang kedua, Semar. Tokoh terkenal Nusantara Semar yang dikenal sebagai Kiai Lurah Semar Badranaya dan mendapat julukan Sabda Palon Nayogenggong adalah satu di antara tokoh Pundakawan dalam perwayangan Jawa dan Sunda. Diyakini juga raganya menghilang secara moksa setelah ia merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya V memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V diceritakan dalam kitab Jayabaya. Ia sering dijadikan penasihat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa dan konon sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli kedua Wiracarita. Hanya terdapat pada kisah-kisah pujangga Jawa.
Yang ketiga, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat terkenal dan melegenda. Banyak kisah-kisah dari tanah Pasundan yang menceritakan kesaktian Prabu Siliwangi serta kebijaksanaannya yang luar biasa. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun ia menjadi raja, namun saat masa kejayaan Pakuan Panjajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan ia pun mendapatkan desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk agama Islam. Dalam kisah yang berkembang, pihak lain tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Raden Kian Santang, yang ingin mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam, yang memang berkembang di Pulau Jawa. Di masa-masa sulit ini, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa brata, mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, Sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri, tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Akan tetapi ada versi lain yang mengisahkan Prabu Siliwangi sudah memeluk agama Islam dan menikahi Nyai Subang Larang yang merupakan santri Syekh Kuro. Syekh Kuro sendiri merupakan ulama besar yang lahir sebelum era Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sedangkan dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang melahirkan anak satu, diantaranya adalah Raden Kian Santang yang juga dikenal sebagai Syekh Sunan Rahmat Suci. Yang keempat, Prabu Brawijaya V. Nasib tragis yang dialami Prabu Brawijaya V tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan serta tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air Nusantara. Saat itu Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan. Prabu Brawijaya V sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Namun versi lain mengisahkan bahwa Prabu Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, Prabu Brawijaya meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, ia pun melanjutkan tapa brata tingkat akhir, mengasingkan dirinya di dalam goa Gunung Lawu, dan dikabarkan ia berhasil mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tak pernah ditemukan. Yang kelima, Prabu Jayabaya. Kisah Prabu Jayabaya yang memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji, Jayabaya Sri Warmeswara, Madusudana Awataranin Dita, Sutisinga Parakrama Untung Gadewa adalah seorang raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai 1157. Sebagai satu di antara pewaris tahta Prabu Erlangga atau Airlangga, Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, Jayasabha. Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut, Jayasabha mengalami kekalahan. Ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya, tampuk pimpinan saudaranya berhasil ia rebut dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun di balik kejayaan Prabu Jayabaya, ia masih dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut-larut hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang ia pimpin. Setelah itu ia melakukan tapa keras jana yoga selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di desa Menang, Kediri.
untuk mencapai moksa. Karena diketahui kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Jayabaya membuat dirinya sulit untuk meninggal dunia, dan hanya menempuh moksa sajalah sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri hidup.